Halo halo para makhluk penghuni bumi, para penganut teori bumi datar, para penganut teori bumi bulat, para manusia yang bercita-cita menjadi filsuf, para manusia yang bercita-cita menjadi Ultraman, para remaja lelaki yang galau karena percintaan, para perempuan yang suka menggoda, para beban keluarga, dan para manusia yang mengharapkan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang adil dan bijaksana di tahun pemilu. Tahun pemilu itu tahun berapa ya? Tahun 2024. Kembali lagi bersama saya si A di channel Pusat Informasi. Tapi ngomong-ngomong, si A itu siapa ya? Karena kan A itu bisa berarti anak ayam, anak tirek, anak brontosaurus, anak kutu, anak kuman, anak paus, anak dokter, anak petani, anak pejabat yang bapaknya suka korupsi. Kita langsung masuk aja pada materi pembahasan. Selamat mendengarkan para makhluk bosan. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Dalam beberapa panel jelang One Piece chapter 1074, disebutkan Oda Sensei akan mengungkapkan seluruh nama para Gurosei. Tapi, menariknya, dalam panel tersebut menyebutkan bahwa ternyata nama seluruh para Gurosei yang akan diungkap Oda Sensei pada One Piece chapter 1074 nanti itu terinspirasi dari nama-nama planet dalam sistem tata surya. Oke, yang pertama Saturnus, planet ke-6 dari tata surya. Saturnus digambarkan pria gemuk dengan kumis dan janggut putih penuh. Dia memiliki rambut gimbal putih yang ditutupi pakai topi hitam datar. Dia memiliki bekas luka di sisi kiri wajahnya. Pakaiannya terdiri dari setelan hitam. Dia membawa tongkat berjalan. Teori beberapa kalangan, Saturnus itu terinspirasi dari tokoh dunia nyata. Siapa itu tokoh dunia nyatanya? Yaitu Karl Marx. Adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Ia mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman, yaitu Friedrich Engels. Gue ngomongnya bener gak ya? Biarin lah. Dan menerbitkan tulisan-tulisannya. Karya terkenalnya salah satunya adalah Das Kapital. Sebetulnya masih banyak sih, tapi yang gue tahu dan yang ada di rumah gue bukunya baru itu. Lanjut, yang kedua adalah Mars, planet keempat dari tata surya. Mars memiliki ciri fisik botak dan memiliki bintik-bintik tanda lahir besar di dahinya. Ia juga disebut sebagai pemimpin dari kelima Gurosei. Menurut teori beberapa fans, menyebutkan bahwa Mars terinspirasi dari mantan presiden Uni Soviet, yaitu Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev adalah seorang politikus Rusia dan Uni Soviet yang menjadi pemimpin Uni Soviet ke-8 dan terakhir dari tahun 1990 sampai 1991. Gorbachev dianggap secara luas sebagai salah satu tokoh paling penting pada paruh kedua abad ke-20. Seorang penerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan Nobel Perdamaian. Lanjut, yang ketiga yaitu Venus, planet kedua dari tata surya. Gurosei botak dan berkacamata yang selalu membawa pedang kemana-mana dan disebut juga sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Bahkan dikatakan lebih hebat dari Mihawk. Gurosei botak ini juga nampak berbeda dibanding Gurosei yang lain. Karena kita tidak pernah diperlihatkan dia mengenakan setelan jas. Beberapa teori juga menyebut bahwa Gurosei botak ini terinspirasi dari tokoh dunia nyata yaitu Mahatma Gandhi. Gelar Mahatma atau bahasa Sanskertanya yaitu jiwa agung. Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Salah satu karyanya yaitu kata kebajikan yang berbunyi, "Cinta tidak pernah meminta. Ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tetapi tidak pernah berdendam."
tak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Manakala kebencian membawa kepada kemusnahan. Dan jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia. Tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih. Tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. Lanjut yang keempat, yaitu Jupiter, planet kelima dari tata surya. Jupiter adalah gurosai yang memiliki postur tinggi, semampai, dan janggut panjang. Dalam teori fans One Piece disebutkan bahwa gurosai Jupiter terinspirasi oleh tokoh dunia nyata yaitu Itagaki Taisuke. Tolong dong sekali lagi kalau gue nyebutinnya salah koreksi. Itagaki Taisuke atau dengan nama lengkap Kon Itagaki Taisuke, asik udah kayak orang Jepang, adalah seorang politikus Jepang dan pemimpin gerakan hak-hak rakyat dan kebebasan. Wajahnya tercetak di mata uang 100 yen Jepang yang dikeluarkan pada tahun 1953. Itagaki Taisuke lahir dari keluarga samurai kelas menengah di domain Tosa atau sekarang prefektur Kochi. Lanjut yang kelima yaitu Merkurius, planet ke-1 dari tata surya. Gurosai dengan rambut pirang dan dianggap sebagai anggota Gurosai paling muda dan memiliki bekas luka di dadanya. Dia juga memakai setelan jas dengan kancing baju terbuka dan tanpa dasi. Gurosai ini juga dianggap sebagai yang paling cerdas di antara Gurosai lainnya. Bahkan disebut juga sebagai salah satu ilmuwan dunia. Dalam teori para fans One Piece juga disebutkan bahwa Gurosai Merkurius terinspirasi oleh tokoh dunia nyata yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 yang menjabat sejak 4 Maret tahun 1861. Abraham Lincoln bekerja dalam berbagai bidang hukum. Ia juga pernah bekerja sebagai pembelah kayu pagar, menjadi tentara, menjadi kelasi di kapal-kapal sungai, juru tulis, pengurus kedai, kepala kantor pos, dan akhirnya menjadi pengacara. Potret Lincoln muncul di dua denominasi mata uang Amerika Serikat, penny dan kertas 5 US dollar. Rupanya juga muncul di banyak perangko dan telah diabadikan dalam banyak kota, termasuk ibu kota Nebraska. Oke, mungkin cukup sekian para pendengar yang bosan, para pengangguran Indonesia, dan para beban keluarga. Semoga kalian tidak semangat dan terus menjadi beban keluarga. Sebagai tambahan, gue sendiri juga suka banget sama anime One Piece. Salah satu tokoh di anime One Piece yang gue suka yaitu Goldie Roger. Alasan gue suka Roger ini bukan karena dia orang yang paling kuat atau orang yang punya bounty paling tinggi atau seorang raja bajak laut, bukan. Alasannya simpel. Karena ketika ia sampai di Lautel, dia tahu rahasia dunia, dia tahu semuanya, dan dia tahu percis ternyata bukan dia orang yang terpilih oleh Joy Boy. Dia tetap tertawa, tetap menikmati pestanya. Coba kalian bayangin, ada orang yang gak kepilih, dia tetap tertawa. Misal, ada orang yang habis tes CPNS. Terus dia tahu kalau dia gak keterima, dan dia malah ketawa. Mungkin orang itu cocok untuk diangkat menjadi seorang raja bajak laut.